Budi dan juga segenap pengurus DKM Mushola Al-Hikmah, semoga berkah. Para jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Fathur Rahman MPD. Pada beliau dipersilakan. Dan sekedar informasi, MPD-nya kemarin tentang Porsila nih, luar biasa. Silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Ayohal hadirun rahimakumullah, para masyayikh, para habaib, para asatidah, guru-guru semua, orang tua kami, jamaah sekalian, Majlis Ta'lim Porsila Ahad pagi yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang baru saja memberikan takrir kitab Risalatul Muawanah, Fadilatul Mukarram Ki Haji Zabat Abdul Khair, beliau pimpinan saya di Fathur Rahman. Mata'an Allah bituli hayati wa barakati ulumi. Juga sama-sama kita hormati Ustaz Haji Mansur, yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Mursyada SHMH, di belakang kami Sekjen Porsila Ustaz Ahmad Bayhaqi, Ustaz Haji Ilyas, juga Ketua Yayasan Porsila Ustaz Haji Niang Abdul Ghani, beserta pengurusnya semua, Ustaz Haji Jamalul Lail, Ustaz Habib Anal Mahbub, Habib Mustafa, Ustaz Zaini, Ustaz Haji Ihsan, Ustaz Gunawan Umar, Ustaz Rokil, Ustaz Haji Yasin, Ustaz Syukri, Ustaz Al-Bijen, Ustaz Rusmin, tidak lupa Ustaz Icak Iskandar, Ustaz Iwan Setiawan, para asir tidak lainnya yang di belakang, mungkin saya tidak melihat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai badal dari sahabat saya yang kondisinya masih kurang sehat. 3 hari yang lalu masuk rumah sakit. Kita doakan Ustaz Haji Abdul Rahim disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, sehingga terus bisa berkiprah terus ya, karena beliau memimpin sebagai kepala madrasah sanawiyah Fathur Rahman.
Ayolah hadirin rahimakumullah, pertama dan utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman Islam. Dengan iman Islam ini tergerak kita untuk hadir di Forsilat. Walaupun saya tahu ini para kiai, habib, asatid, ya jamaah sekalian juga itu hampir setiap malam menghadiri acara maulid, betul. Tapi masya Allah, paling tidurnya berapa jam ya? Udah jalan lagi ke Forsilat. Alhamdulillah, masya Allah, ini semuanya Allah berkahi. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uthman nanti di yaumil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masih kaitannya dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya sudah melewati bulannya, betul. Ini sudah masuk Rabiul Akhir, Ustaz. Sudah ya. Sebuah syair ketika di bulan Rabiul Awal, tarohabna bikudumil bajir, marhaban fa marhaban bisyahrir Rabi. Tarohabna, selamat datang, bikudumil badi, bulan yang baik. Itu bulan apa? Selamat datangnya bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya peringatan Maulid Nabi yang kita hadiri dari musola ke musola, masjid ke masjid, ada di lapangan, di kantor-kantor dan lain sebagainya. Menurut almarhum Kiai Haji Fuad Hasim, itu pimpinan pesantren Buntet Cirebon, beliau bilang setiap hadirnya kita pada acara maulid itu sedikit banyaknya kita dapat meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betul nggak? Kalau nggak banyak ya sedikit. Itu kan yang disampaikan akhlak semua. Kira-kira kita bisa meningkatkan akhlak kita. Gitu. Ini nasihat buat saya sih. Ayolah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Ahad ini akan saya sampaikan bagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal diberi tugas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tugas berdakwah. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanage seorang pimpinan, Mu'ad bin Jabal dakwah di mana, terus sahabat yang lain dakwah di mana. Diutuslah Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di satu tempat yang kering, yaitu Yaman, betul nggak? Di Yaman dulu bebatuan, banyak batunya. Yaman, masya Allah. Tapi Allah kasih keberkahan, disitulah banyak aulia Allah. Masya Allah. Mu'ad bin Jabal pertama ketika diperintahkan untuk berdakwah ke negeri Yaman merasa sedih, bahkan sampai menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'ad, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, saya menangis karena karena berpisah dengan engkau ya Rasulullah dan kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain. Jadi tidak mau Mu'ad bin Jabal itu berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah memberikan 4 pesan. Yang ini termaktub dalam sebuah hadis. Yang pertama pesannya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan apapun. Insya Allah.
Ini pesannya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, apalagi itu, ya. Kita bertakwa kalau dalam terang-terangan kayak gini, masya Allah, ini semua jadi orang bertakwa semua nih, amin. Tapi bisa, kita mampukah kita berusaha untuk kita bertakwa juga dalam keadaan sembunyi-sembunyi, di dalam kamar, buka HP, kita masih tetap bertakwa. Insya yang disetel itu sholawat, ya, ceramah-ceramah begitu. Jadi nambah insya Allah. Kita sembunyi pun dalam keadaan takwa. Segitu aja. Kemudian yang kedua, wa asbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ini pesan yang kedua. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa, menghapus perbuatan yang jelek. Insya Allah. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Kalau nulis, kita nulis di kertas itu suka salah nggak? Suka ada yang salah. Kalau kita salah diapain? Dihapusnya pakai apa? Tim X. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun kita pernah salah, pernah dosa. Mata kita, telinga kita, mulut kita, apalagi ngomongin orang dan lain sebagainya. Ya, kalau ghibah marah, kita minta maaf. Pernah saya di masjid, Ustaz, maafin saya ngomongin Ustaz, langsung ke saya. Itu namanya gentleman. Betul nggak? Agak ngomong di belakang gitu, saya nggak tahu. Gitu. Jadi harus buat ya. Makanya jangan sekali-kali kita gitu. Insya Allah wajibis sayyatal hasanah. Insya Allah dosa-dosa kita akan terhapuskan. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada manusia dengan pergaulan yang hasan, yang baik. Oh ya, yang kami hormati juga tuan rumah ya, Haji Hasan, sudah ingat, dan seluruh keluarganya, Haji Mursidi semuanya. Alhamdulillah. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul sama manusia diajarkan sama Buya Kiai Jawa semuanya, sama para Kiai Habib Asatid semuanya, agar kita ini berakhlaknya baik tuh. Baru datang dikasih senyum, ya itu sedekah. Masya Allah. Jadi itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Terakhir pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, udkurullaha azza wa jalla fi hajarin wa syajarin wa madarin. Apa artinya? Berzikirlah kepada Allah ya, azza wa jalla. Perintah berzikir pada Allah itu di dalam Al-Quran, yang perintahnya untuk kita perbuat sebanyak-banyaknya itu hanya zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Masya Allah. Itu sebanyak-banyaknya. Perbedaan orang hidup sama mati itu perbedaannya dari berzikir. Kalau dia sering berzikir, sama saja hatinya hidup, betul nggak? Kalau dia tidak pernah berzikir, hatinya mati, susah terima nasihat. Insya Allah kita perbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fi hajarin, dalam bebatuan itu di tempat yang penuh dengan batu. Wasyajarin, di tempat yang enak di puncak. Wasyajarin, iya, pohon-pohonan berzikir juga. Bukankah pohon-pohon juga, makhluk hidup juga berzikir pada Allah Subhanahu wa taala? Wa madarin, apa madarin itu? Di perkotaan,
di tempat ramai, mampu Pak kita berzikir di tempat ramai lagi sibuk. Nah, insya Allah kalau berzikir, pejabatnya zikir ya, semua berzikir, insya Allah yang tidak ada yang namanya korupsi ya, insya Allah. Demikian 4 pesan Nabi Muhammad kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.